Mawar putih. Paman, apa kita bisa lebih cepat jalannya? Tanya Lucky kepada Sandi sambil menatap jam di handphonenya. Aduh, bagaimana kalau dia sudah pulang? Sudah hampir jam 9 malam. Padahal tadi dia memintaku pulang cepat. Entah kenapa, Lucky sangat kepikiran dan tidak bisa tenang di dalam mobil. Mohon maaf Nyonya Muda, saya tidak bisa lebih kencang dari ini. Karena saya tidak boleh mengantar Anda kebut-kebutan. Anda tidak perlu khawatir. Saya yakin Tuan Raditya sudah menghubungi Tuan Muda Rasya, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman karena keterlambatan kita. Sandi bicara sambil tersenyum dan matanya melirik ke arah spion. Jadi menurutmu, tidak akan ada masalah apa-apa? Lucky memasukkan handphone ke dalam tasnya dan menatap ke arah spion juga. Sandi menggelengkan kepala. Tenang saja Nyonya Muda, semua sudah dipikirkan oleh Tuan Raditya. Saya yakin tidak akan ada masalah apa-apa. Setelah mendengar pernyataan dari Sandi, Lucky agak sedikit tenang dan tidak lagi membahas masalah yang sama. Hingga akhirnya, setengah jam kemudian, mereka sampai di rumah yang sudah 2 hari ini ditempati oleh Lucky. Terima kasih Paman Sandi, besok aku akan bersiap lebih awal. Dan jam 7 aku janji sudah siap untuk berangkat. Lucky mengkonfirmasi jadwal jemputnya kemudian melambaikan tangan kepada Sandi dan masuk ke dalam rumah. 2004-2000. Tit, klek. Gelap? Apa dia belum pulang? Lucky bicara sendiri lalu melangkah masuk ke dalam dan menyalakan saklar lampu. Klik. Seketika ruangan terang benderang. Untunglah dia belum pulang. Sepertinya rapatnya cukup lama sampai jam segini belum pulang juga. Celetuk Lucky sambil masuk ke dalam rumah dan mendekati meja makan. Apa setiap hari dia akan menyiapkan makan malam begini? Lucky mengamati meja makan dan menu yang ditutup dengan tudung saji di masing-masing piring. Ada sedikit senyuman di wajah Lucky ketika matanya melirik mawar putih. Mumpung dia belum pulang, apa enggak sebaiknya aku membersihkan tubuhku dulu? Aku juga masih menggunakan pakaiannya Riri. Gumam Lucky dalam hatinya, yang membuat Lucky langsung bergegas naik ke tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Klek. Aku pakai baju apa ya? Tanya Lucky dalam hatinya. Lucky langsung berlari masuk ke dalam wardrobe setelah memasuki pintu kamarnya. Banyak sekali pakaian di sana dan Lucky kebingungan sendiri apa yang harus dipakainya malam ini. Bukan seharusnya aku mandi dulu baru memilih pakaian. Badanku kan bau asap karena tadi aku habis keliling naik motor. Wajahku juga belum dibersihkan. Gumam Lucky dalam hatinya. Dan kemudian langsung berlari ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya di bawah shower. Lucky melakukannya dengan cepat. Hanya 10 menit Lucky sudah selesai. Lalu bergegas mengeringkan rambutnya dengan hair dryer, mengaplikasikan make up sederhana, dan mencari pakaian. Satu demi satu pakaian dicoba oleh Lucky, hingga banyak waktu terbuang di sana. Terlalu glamour, terlalu tua, terlalu sederhana, terlalu kekanak-kanakan, terlalu terbuka. Aku pakai baju yang mana ya? Kenapa belum ada yang pas? Sudah lebih dari 40 baju Lucky mencobanya, tapi belum menemukan satu pun yang pas menurutnya. Hingga akhirnya, Lucky yang kebingungan duduk di lantai di wardrobe sambil melihat semua pakaian yang sudah dicobanya. Tunggu, apa-apaan aku ini? Memangnya aku mau ngedate? Oh Lucky Ananda, apa sih yang ada dalam otak kamu? Yang kamu mau temuin itu adalah si es batu Rasya. Terus ngapain kamu pilih-pilih baju sebanyak ini hanya untuk bertemu dengannya? Pasti ada yang konslet dalam otakku, sehingga aku tidak bisa berpikir jernih. Gumam Lucky dalam hatinya. Dan kemudian, Lucky berdiri merapikan kembali pakaiannya ke dalam lemari, lalu keluar mengenakan pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Wait, aku juga gak boleh bermake up gini di depan dia. Nanti dia pikir aku sengaja bermake up untuk mendekatkan diri kepadanya. Siapa juga yang tertarik padanya? Lucky lalu langsung putar arah untuk menuju kamar mandi ke wastafel. Tapi, aku tidak bermakeup untuk dia kok. Kalau dia bertanya macam-macam,
Aku bisa bilang kalau aku baru pulang dari rumah orang tuanya. Dan ini make up dari pagi. Tapi masa iya? Make up dari pagi nggak luntur-luntur? Apa sih yang ada dalam otakku? Lucky memukul-mukul kepalanya sendiri. Kemudian langsung mengambil air di wastafel dan membasuh wajahnya. Membersihkan semua make up-nya, sehingga wajahnya menjadi polos kembali. Lucky masih tidak mengerti kenapa hatinya tak rela saat ia membasuh wajahnya. Tapi pikirannya yang masih waras membuat tangannya bergerak membilas wajahnya. Dan segera meninggalkan kaca wastafel. Lucky Nada, cobalah berpikir rasional. Kau tidak perlu tampil cantik di hadapannya. Kau tidak sedang berusaha memikatnya kan? Lagian apa kau gila mau memikat es batu macam dia? Apa kau tak punya otak? Dia sangat mencintai wanita itu. Dia bahkan pergi meninggalkanmu setelah wanita itu datang. Dan kau tahu, sekarang dia datang ke rumah ini tujuannya hanya untuk minta pijat padamu. Karena dia sudah membayar $2 juta supaya kau menjadi terapis pijat pribadinya. Lucky mencoba membenarkan pola pikirnya ketika berjalan menuju ke ruang makan di lantai dasar. Masih kosong, gumam Lucky dalam hatinya sambil duduk di satu kursi di meja makan, dan matanya menatap ke jam dinding yang ada di ruang tengah. Ternyata aku menghabiskan cukup banyak waktu untuk mencari pakaian, bermake up, dan seperti orang gila mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Hahaha. Lucky tergelak tawa masih sambil menatap arah jam yang sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Hampir 3 jam, Lucky menghabiskan waktunya berdandan dan pilih-pilih pakaian. Tapi orang yang ditunggunya sampai semalam ini pun belum muncul batang hidungnya. Kau lihat sendiri kan Lucky Nada? Dia bahkan lupa akan janjinya sendiri untuk datang. Dia bahkan lupa kalau kepalanya sakit dan membutuhkanmu untuk memijatnya. Atau mungkin pijatan wanita itu lebih enak daripada pijatanmu. Dan kau begitu bodoh menghabiskan waktu untuk kegiatan sia-sia. Lucky lalu berdiri dan kembali menaiki tangga menuju ke kamarnya, tanpa memakan apapun yang ada di meja makan. Klek. Aku pikir kau hanya menaruh mawar itu di meja makan dan wastafel kamar mandi. Tapi ternyata kau juga mengganggu nakas di samping tempat tidurku. Dan apa maksudmu menaruh 5 mawar di atas tempat tidur? Apa kau ingin mengingatkan aku bahwa kita sudah 5 hari bersama? Aku berharap waktu berjalan cepat. Dan aku tidak perlu lagi melihat wajahmu. Aku juga sudah muak untuk tinggal di rumah ini. Aku ingin segera pulang ke rumahku. Gumam Lucky dalam hatinya sambil menarik bed cover dan membuang semua bunga yang ada di tempat tidurnya ke lantai tanpa menyentuhnya. Lucky juga mengangkat kedua vas bunga yang ada di nakas, lalu memindahkannya ke kamar mandi. Sejak kapan aku suka bunga? Buang-buang uang saja membeli bunga. Dari dulu aku tidak suka dengan laki-laki yang selalu memberikan pasangannya bunga. Gumam Lucky dalam hatinya. Lucky langsung membungkus tubuhnya di dalam selimut. Seakan enggan untuk mengingat semua kejadian hari ini. Lucky berusaha untuk memejamkan matanya kembali. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Lucky hanya berguling-guling di atas tempat tidur. Dan rasa kantuk tidak juga menghampirinya. Apapun sudah dilakukan Lucky. Mulai dari menghitung domba, mendengarkan lullaby, mengosongkan pikiran. Bahkan Lucky juga sempat push up dan sit up. Tapi tidak juga rasa kantuk datang. Buku yang biasanya selalu membuat Lucky mengantuk walaupun hanya membacanya kurang dari 1 halaman. Sekarang Lucky sudah membacanya lebih dari 20 halaman. Tapi rasa kantuk tak juga datang. Hingga akhirnya, dia mengembalikan lagi bukunya ke dalam koper yang dibawa Lucky. Berjam-jam Lucky tidak bisa tidur. Hingga akhirnya, memutuskan untuk menonton film box office melalui handphonenya. Walaupun matanya menatap ke layar handphone, tapi pikiran dan hatinya tidak bisa fokus kepada film yang ditontonnya. Apa sekarang aku punya penyakit insomnia ya? Keluh Lucky dalam hatinya. Ting tong. Akhirnya datang juga. Lucky segera mengambil tas tangannya lalu keluar dari kamar dan menuruni tangga menuju ke pintu luar rumah yang ditempatinya. Selamat pagi Paman Sandi. Anda datang tepat pada waktunya. Jam 7 pagi. Lucky melemparkan senyumannya untuk menyambut kedatangan Sandi. Hahaha. Anda juga sangat tepat waktu Nyonya Muda. Bahkan Anda sudah berpakaian rapi.
Komen Sandi melihat pakaian Lucky yang berupa dress dengan panjang pas di bawah lutut. Apa Anda tidak tidur semalaman dan menunggu tuan muda datang? Lalu mendengar bel kedatanganku, Anda belum sempat mengganti pakaian Anda menjadi pakaian non-formal? Gumam Sandi dalam hatinya. Hahaha, aku sengaja berpakaian seperti sekarang, karena Riri akan memakeover wajahku. Jawab Lucky skenanya. Untunglah kemarin aku dan Riri sudah merencanakan bahwa dia akan memakeover wajahku. Kalau tidak, aku akan sangat malu sekali datang ke rumah orang tua Rasya dengan pakaian seperti sekarang. Gumam Lucky dalam hatinya. Wah, hari ini akan menjadi hari menyenangkan untuk Anda nyonya muda. Puji Sandi sambil membukakan pintu mobil untuk Lucky. Terima kasih Paman Sandi. Jawab Lucky dengan senyum yang dipaksakan. Sandi tidak mengajak ngobrol Lucky di dalam mobil, karena selama perjalanan Lucky hanya tidur. Sandi hanya senyum-senyum di depan melihat Lucky yang pulas sekali tidur. Sandi sengaja memutar jalan agak jauh supaya Lucky bisa tidur lebih lama. Hampir 3 jam Sandi mutar-mutar Jakarta, dan Lucky pun masih belum bangun di dalam mobil yang dikendarai olehnya. Wah, Anda sepertinya memang tidak tidur sama sekali tadi malam. Hahaha. Tapi Tuan Raditya sudah menyuruh untuk segera datang, karena hari semakin siang, dan Nyonya Nada sudah bertanya-tanya di mana posisi Anda sekarang. Gumam Sandi dalam hatinya. Radit sebenarnya ingin menyuruh Sandi berputar-putar lebih lama, tapi Nada yang tidak tahu keadaan sebenarnya sudah bertanya bolak-balik kepada Radit. Klek. Kakak ipar? Maaf, aku ketiduran. Lucky terbangun dari tidurnya ketika dua kembar membuka pintu mobil untuk menyambut Lucky. Wah, apa saja yang kau lakukan tadi malam bersama Rasya sampai tidur pulas sekali. Bahkan Paman Sandi tak tega untuk membangunkanmu. Rere dan Riri tergelak tawa melihat Lucky yang benar-benar terlihat kelelahan. His, aku tidak melakukan apapun. Jawab Lucky sambil keluar dari mobil, lalu menghampiri Radit yang sudah siap dengan perlengkapan cuci motornya.